Ciri orang yang punya kualitas kan begitu ya, orang yang apapun yang Allah sudah tentukan yang menjadi pilihan Allah dia terima gitu. Maka ibu harus menerima, ibu diberikan kekayaan oleh Allah. Ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan kekayaan ini bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Nah, begitu juga yang miskin gitu. Yang miskin juga jangan kecil hati, karena itu kan cuman asbab aja sebenarnya. Iya. Miskin, kaya, jabatan, pangkat itu cuma asbab aja. Caranya Allah memberikan kemuliaan buat kita. Maka ada orang yang dimuliakan oleh Allah hidupnya karena dia kaya. Allah jadikan kemuliaan itu wasilahnya kekayaan. Maka dia pandai berbagi, dia rajin ibadah, dia rajin ke majelis ilmu. Maka jadilah dia kaya sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan. Ada juga orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah. Itu cara Allah juga ingin memberikan kemuliaan. Makanya yang miskin jangan kemudian, kenapa sih Allah kok memberikan saya miskin? Itu cara Allah kok untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab kalau seandainya dikasih kaya, kita nggak akan bisa bersyukur. Nah, ada orang kaya, kalau seandainya dia dikasih miskin, dia juga nggak bisa beribadah. Gitu. Jadi kalau yang kaya gitu, dia bersyukur. Kalau seandainya saya miskin juga nggak mungkin saya bisa datang ke majelis ini, karena mungkin saya sibuk mulung, saya sibuk apa. Begitu tuh cara Allah. Jadi maka orang yang punya kualitas takwa itu adalah orang yang lazimahu ayyardoh, orang yang selalu ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah atau pilihan Allah terhadap dirinya. Gitu. Nah, ini kualitas yang harus kita jaga gitu ya. Ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diri dari kemiskinan. Kita takut dengan seekor singa, lalu kemudian kita lari dari yang kita takuti. Itu khauf namanya. Nah, berbeda dalam khaufnya orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang disebut dengan ulama. Kalau ulama takutnya bukan lagi khauf, tetapi dia lebih kepada khasyah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang mendapatkan kapasitas keilmuan itu ya, seperti ulama-ulama, mereka rasa takutnya kepada Allah berbeda dengan takutnya para orang-orang yang beriman. Jadi takutnya khasyah, gitu. Takut di mana berusaha untuk mendekati. Gitu. Nah, apalagi mungkin tingkatan yang haibah, gitu. Lebih tinggi lagi, itu takut yang disertai rasa mahabbah. Gitu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Bagaimana Rasul ketika berada di Gua Hira, gitu. Malaikat Jibril katakan Iqra ya Muhammad. Nah, Nabi itu dengan wajah yang ada rasa takut mengatakan ma'ana biqori ya Jibril, aku nggak bisa baca. Ada rasa takut. Nah, takutnya Nabi itu yang disebut dengan haibah. Nah, berbeda-beda. Tetapi ketika ada sebuah perasaan takut, walaupun takutnya itu tadi apakah khauf ya, apakah khasyah dan lain sebagainya, ketika itu ada di dalam diri seorang hamba, maka itu sudah termasuk bagian dari sebuah ketakwaan kepada Allah. Gitu. Kayak kita ini kan menghambakan diri kepada Allah kan tipenya beda-beda ya. Ya, kita yang hadir di sini kan nggak semua sama bentuk penghambaan kita di hadapan Allah. Itu saya baca di dalam kitab Nasha'uhul Ibad itu, Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengupas tentang karakteristik penghambaan manusia itu kepada Allah, yang kata beliau itu al-ibadu salah satu asnafin. Ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah. Ada sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah landasannya takut. Ada nggak kita ibadah kepada Allah rasa takut itu? Ada ya, takut dijebloskan ke dalam neraka kalau nggak ibadah, takut disiksa itu. Sehingga akhirnya melahirkan penghambaan kita kepada Allah. Memang awalnya begitu.
logika gini, ketika kita ingin memberikan pendidikan kepada anak kita, awalnya gimana? Kita kan kasih dia rasa takut. Kalau kamu tidak ibadah, kalau kamu tidak sekolah, nanti akan dikasih hukuman. Proses pendewasaan kan begitu gitu. Nah, jadi ada orang yang ketika dia menghambakan diri kepada Allah itu landasannya karena takut dulu. Apalagi ketika Allah dalam Quran mengatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kita hancur nanti itu dibakar oleh api neraka, hancur berkeping-keping tubuh kita itu, badalnahum juludan ghairaha. Allah akan ganti lagi dengan tubuh yang baru. Dihancur ganti lagi, hancur ganti lagi. Liyazukul azab, supaya merasakan dahsyatnya azabnya Allah. Nah, disitulah kemudian rasa takut memunculkan penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua juga ada sinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Jadi ada orang yang penghambaannya dia kepada Allah landasannya karena apa? Karena iming-iming, karena fasilitas. Maka ketika ibu-ibu ditanya, ibu-ibu kalau sholat, puasa, haji, ibu tujuannya apa? Kepengen masuk surga. Betul ya? Semua kalau ditanya ibu-ibu sholat tujuannya apa? Untuk masuk surga. Itu levelnya sinpun ya'budunallah ala sabilir raja. Berarti ibu masih mengharapkan sesuatu. Ya, yang berupa fasilitas. Jadi take and give gitu. Ada saling memberi dan menerima gitu. Salah enggak? Enggak. Memang baru tahapan dia beribadah seperti itu. Maka ketika ada orang yang sholat duha, dia mengharapkan rezekinya luas. Ketika ada orang yang tahajud, dia mengharapkan dia sukses menjalani hidup. Jadi ada orang yang sholat hajat, kepingin segala keinginannya terkabulkan. Pada tatanan ini yang disebut dengan sinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada orang yang memang beribadah kepada Allah, itu landasannya itu. Nah, maka puncaknya itu seorang itu kepada Allah dalam beribadah itu sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Ketika dia mampu menjadikan landasan dalam menghambakan diri kepada Allah itu cinta. Cinta. Ini kalau udah cinta sudah gitu. Iya. Nggak ada lagi harapan-harapan lain kecuali yang dicintainya adalah mencintainya. Kayak kita ini kan sebenarnya kalau kita mau beribadah itu kepada Allah, landasannya syukur. Dari syukur itu menumbuhkan rasa cinta, perhatian gitu. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, syukur itu harus menjadi dasar. Kita ini kan suka dikasih nikmat oleh Allah. Kadang yang kita belum minta Allah udah kasih. Iya. Kira-kira lebih banyak mana ibu atau bapak sekalian? Allah memberikan nikmat kepada kita yang kita minta apa yang belum kita minta? Kira-kira kalau dibuat presentasi gitu, lebih banyak yang kita minta atau yang belum kita minta Allah kasih kita rezeki? Yang mana? Yang belum. Yang belum ya? Iya. Yang belum kita minta itu lebih banyak diberikan Allah. Apa ibu pernah doa? Ya Allah, berikan saya kesehatan jantung ya Allah, sehingga bisa memompa aliran darah ke urat-urat nadi dalam tubuhku. Ya, pernah nggak doa itu? Nggak pernah ya. Tapi kenyataannya Allah berikan kita kesehatan jantung sehingga bisa memompa aliran-aliran darah. Pernah nggak ibu doa megang kita punya ginjal, ya Allah berikan saya kecerdasan ginjal sehingga mampu memfilter racun-racun yang masuk dalam tubuhku ya Allah? Nggak pernah kan? Tapi Allah berikan kita kesehatan ginjal. Makanya wajar ketika Allah kemudian mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana sih yang kita mau dustakan? Iya. Iya kan? 31 kali loh Allah mengulang-ulang itu. Apa sih sebenarnya fungsinya? Tadi menyadarkan kita betapa kita hidup ini tidak pernah lepas dari nikmat dan karunia Allah. Makanya jadikan ketika ibadah itu landasan karena syukur, terima kasih. Orang kalau sudah landasan terima kasih, ya sudah nggak ada berharap lagi. Bu Ajora begitu baik dia dengan saya. Kadang-kadang saya belum minta, beliau sudah kasih fasilitas. Suatu saat dia minta saya, Ustaz tolong dong ke rumah saya gitu.
Maka yang terpikir dalam benak saya, Pak, inilah saatnya saya ingin membalas kebaikan orang yang selama ini telah berbuat baik kepada saya. Saya udah nggak mikirin lagi, mungkin Bu Haji Rodok saya datang ke rumahnya, mungkin saya dibawain kue atau dibawain apa. Tapi itu tidak menjadi orientasi saya dalam hal itu. Intinya adalah bagaimana saya ingin membalas kebaikan itu. Nah, itulah saatnya ketika kita menghambakan diri kepada Allah, itu landasannya itu. Makanya ketika Nabi itu sholat sampai nangis air matanya itu basah itu dari 1/3 malam loh sampai subuh. Sampai Bilal itu sampai nanya, ya Rasulullah lima tabki wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa sampai menangis engkau ini? Allah kan sudah kasih jaminan bahwa semua dosa-dosamu itu sudah diampuni oleh Allah. Kok masih nangis ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi itu? Nabi coba bilang, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku cuma kepengen menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah. Nah, ini yang penghambaan kita itu, yang hub itu cinta itu. Nah, itu lahir dari sebuah rasa syukur. Orang kalau sudah rasa terima kasihnya tinggi, yang ada adalah cinta. Cinta. Makanya kalau kita bicara tasawuf itu tasawufnya Rabi'atul Adawiyah. Tasawufnya Rabi'atul Adawiyah kan mahabbah itu terkenal dengan cinta. Bagaimana dia merefleksikan doanya itu kepada Allah itu. Yang sering kali saya sangat suka dengan doa itu. Ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut masuk ke dalam neraka, ya Allah, masukkan aja aku ke dalam neraka, ya Allah. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja. Orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu cuma menginginkan surgamu, ya Allah, berikanlah hambamu yang lain. Karena bagiku engkau sudah cukup, ya Allah. Nah, ini salah satu bentuk penghambaan kepada Allah. Itu yang disebut dengan sinfun ya'budunallah ala sabilil hub, karena cinta. Bu, ibu kesini kan karena cinta. Saya yakin. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin ibu bisa datang ke sini. Kita tahajud itu karena cinta. Nggak mungkin kita bisa tahajud kalau bukan karena cinta. Kita bangun di keheningan malam dalam kondisi di mana kita masih ngantuk. Kenapa kita bisa itu kita lakukan? Cinta. Saya dulu punya pacar waktu di pesantren. Jarak ke rumahnya itu hampir 15 kilo. Jadi saya pinjem ontelnya kiai itu. Pengen banget main gitu ya, karena liburan pesantren gitu. Saya datang itu 15 kilo itu jarak. Saya nggak pernah itu ngebayangin lelahnya, panasnya, udara malamnya itu. Saya datang habis maghrib sampai ke rumah. Ketemu dia enggak, cuman hello ketemu ngobrol sama orang tuanya. Tapi itu sebuah satu kenikmatan luar biasa. Kenapa? Bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, sehingga sudah tidak lagi memikirkan malam yang luar biasa dinginnya, lelahnya menguit sepeda dan sebagainya. Itu cinta. Ibu bisa datang sini, ini kan perjuangan luar biasa Bapak ini. Sebenarnya kan bisa di rumah itu nonton telenovela gitu. Ada singkong goreng, ada kopi, ya, dipeluk sama suami, enak nggak? Enak gitu. Tapi ibu bisa datang, ini cinta gitu. Makanya orang kalau udah cinta selesai sudah, benar. Orang kalau sudah cinta selesai. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu concern sekali dalam mahabbahnya itu. Sampai beliau itu kalau dakwah suka bawa ember berisi air lalu bawa obor. Itu ketika masyarakat tanya, Robi apa yang kau lakukan? Itu dengan bahasa diplomatisnya Robi bilang, ya kalau seandainya aku menemukan neraka malam ini itu, aku ingin siram itu neraka. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah orientasinya kepengen masuk surga, bukan karena keriduan Allah. Nah, ya, jadi kembali, jadi manusia itu ketika ada rasa takut yang kemudian menumbuhkan pelan-pelan rasa mahabbah di dalam diri, itulah sebuah ketakwaan, kata Sayyidina Ali. Wal amalu bitanzil
lalu sikap hidupnya itu selalu mengikuti apapun yang diajarkan Allah, enggak di luar dari konteks itu. Jadi apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu yang dia laksanakan dengan baik. Ketiga, wal qanaah bil qalil, merasa cukup terhadap pemberian Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Pemberian Allah itu di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mencoba menjelaskan bahwa Allah itu kan memberikan anugerah kepada kita itu dengan dua jalan. Ada yang disebut dengan tajrid, ada yang disebut dengan asbab. Apa itu tajrid? Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah yang jalannya tidak lagi dia bersinggungan dengan urusan dunia. Dia sudah cukup. Ya, udah cukup. Dia nggak perlu lagi capek-capek berangkat dari pagi pulang malam. Ya, cukup dia di rumah, Allah sudah datangkan rezeki itu. Itu namanya tajrid. Ya. Ada lagi yang asbab. Asbab itu dia masih bersinggungan dengan urusan keduniaan. Iya. Makanya ada satu dialog gitu yang menarik barangkali antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i soal rezeki. Ketika Imam Malik mengatakan, Syafi'i, Allah itu kan memberikan karunia kepada kita. Ada yang Allah datangkan sendiri rezeki itu, ada yang memang kita harus perlu cari. Imam Syafi'i itu yang masih berpikir rasional. Dia selalu bilang, tidaklah guru, pasti dicari baru kita dapat rezeki. Imam Malik tersenyum. Setelah itu Imam Syafi'i pergi. Tiba-tiba di tengah perjalanan beliau diminta oleh petani anggur untuk memanen anggur miliknya. Maka Imam Syafi'i kemudian membantu petani anggur dengan konsekuensi nanti kalau selesai akan diberikan anggur yang bagus-bagus gitu. Selesai, lalu kemudian Imam Syafi'i mendapatkan anggur yang sudah dijanjikan setelah membantu petani tadi. Saking gembiranya Imam Syafi'i, dia ingin menunjukkan kepada Imam Malik gitu, bahwa ini loh rezeki itu harus dicari gitu. Datanglah ke Imam Malik gitu, guru, ini ada rezeki yang Allah berikan dari hasil aku membantu petani anggur tadi gitu. Nah inilah jeripayahku menghasilkan sesuatu. Itu Imam Malik tersenyum lalu mengatakan, iya Syafi'i, tadi pun saya terpikir enak kali ya makan anggur siang ini yang gede-gede gitu. Ya ternyata Allah hadirkan anggur itu. Ini ada dua contoh. Imam Syafi'i mewakili apa yang disebut dengan asbab, Imam Malik mewakili apa yang disebut dengan tajrid. Tidak susah payah. Kayak misalnya Ibu Azora gitu, nggak perlu capek-capek beliau itu. Seperti saya harus berangkat ngajar sebagai dosen. Beliau cukup di rumah saja, telepon gitu. Orang-orang yang kontrakan itu bayar gitu. Atau punya tabungan waktu masih muda gitu. Itu namanya tajrid. Allah berikan rezeki dengan jalan yang kita nggak perlu lagi bersinggungan lagi dengan dunia seperti dulu gitu. Atau ulama gitu kan, ada ustadz, kiai-kiai yang mengandalkan zikir, Allah kemudian berikan dia rezeki yang kadang-kadang nggak diduga gitu. Ada itu, Allah berikan kemuliaan seperti itu. Nah, itu yang harus kita nikmatin. Maka jangan pernah kita kemudian melepaskan. Allah sudah berikan kita kenikmatan. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyaka fit tajrid inhitatu minal himmatil aliyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid padahal Allah menempatkan kamu pada makom asbab. Itu dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Ustadz Ari ini makomnya masih asbab. Masih cari dunia, nah berangkat pagi gitu ya, pulang sore kayak saya mau makomnya asbab gitu. Tiba-tiba beliau menginginkan makom tajrid. Nggak perlu lagi ntar. Akhirnya dia desain, dia pakai jubah, dia pakai udong-udong gini. Harapannya orang pada datang ke rumah nanti ngasih amplop. Itu kan memaksakan diri dia. Itu minasyahwatil khafiyah, dorongan hawa nafsu. Tetap aja dia masih kecenderungan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya gitu. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatu minal himatil aliyah. Kita berusaha untuk ke makom asbab padahal Allah udah enak-enak gitu makom tajrid.
Itu inhitatu minal himmatil aliyah, kita sudah jatuh pada lembah kesesatan yang nyata. Saya bikin contoh, Bu Azora ini udah enak hidupnya, udah enak, tinggal nikmatin hasil jerih payah dulu gitu, udah enak. Allah kasih rezeki, tahu-tahu dagang itu, dagang baju kalau ngaji. Ayo ibu-ibu dagang ngaji, nungguin di sana. Waktu udah zuhur datang sibuk masih. Ini namanya apa? Inhitatu minal himmatil aliyah. Ibu sudah jatuh sampai lembah kehinaan. Allah sudah enak menempatkan pada tempat tajrid, tapi kemudian ibu akhirnya berusaha lagi terlibat dalam urusan yang sebenarnya kata Allah sudahlah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah aja lah, nikmatin aja. Ini contoh. Nah, kita berusaha untuk qanaah. Sebagai orang yang punya kualitas takwa adalah orang yang mampu mensyukuri itu dengan baik. Apapun yang diberikan Allah, baik itu melalui proses tajrid maupun dalam proses asbab. Nah, kemudian wal istidadu liyaumir rahil. Jadi ketakwaan itu ketika seseorang mampu mempersiapkan dirinya gitu untuk hari di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gitu. Makanya Nabi mengatakan wa khuzizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang sempurna. Kenapa? Karena perjalanan ini masih panjang. Kita ini kan perjalanan kita masih panjang. Kita dari alam arwah kemudian masuk alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. Alam dunia nanti alam sakaratul maut, dari alam sakaratul maut alam kubur, dari alam kubur alam barzah, dari alam barzah alam mahsyar, dari alam mahsyar alam hisab, dari alam hisab apalagi alam sirat, baru kemudian surga dan neraka, tergantung bekal kita. Maka Nabi mengingatkan wa khuzizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang sempurna karena perjalanan ini masih panjang. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama safaral bahra bila safina. Siapa orang yang memasuki alam kubur nggak ada bekal sama sekali, faka'annama safaral bahra bila safina, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa perahu. Sampai nggak? Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itulah ketakwaan kita di sisi Allah. Ya, al-khawf minal jalil wal amal bitanjil wal qana'a bil qalil wal istidad lil yaumir rahim. Ketika ada sebuah perasaan takut kita kepada Allah, kemudian seluruh sikap hidup kita tidak lepas apa yang diajarkan Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha untuk menerima apapun pemberian Allah. Karena ciri orang yang punya kualitas kan begitu, ya, orang yang apapun yang Allah sudah tentukan, yang menjadi pilihan Allah dia terima, gitu. Maka ibu harus menerima, ibu diberikan kekayaan oleh Allah. Ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan kekayaan ini bisa mendekatkan diriku kepada Allah. Nah, begitu juga yang miskin gitu. Yang miskin juga jangan kecil hati, karena itu kan cuma asbab aja sebenarnya. Iya. Miskin, kaya, jabatan, pangkat itu cuma asbab aja. Caranya Allah memberikan kemuliaan buat kita. Maka ada orang yang dimuliakan oleh Allah hidupnya karena dia kaya. Allah jadikan kemuliaan itu wasilahnya kekayaan. Maka dia pandai berbagi, dia rajin ibadah, dia rajin ke majelis ilmu. Maka jadilah dia kaya sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan. Ada juga orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah, itu cara Allah juga ingin memberikan kemuliaan. Makanya yang miskin jangan kemudian kenapa sih Allah kok memberikan saya miskin? Itu cara Allah kok untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab kalau seandainya dikasih kaya, kita nggak akan bisa bersyukur. Nah, ada orang kaya, kalau seandainya dia dikasih miskin, dia juga nggak bisa beribadah. Gitu. Jadi kalau yang kaya gitu, dia bersyukur. Kalau seandainya saya miskin juga nggak mungkin saya bisa datang ke majelis ini, karena mungkin saya sibuk mulung, saya sibuk apa.
Begitu tuh cara Allah. Jadi maka orang yang punya kualitas takwa itu adalah orang yang lazimahu ayyardoh, orang yang selalu ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah atau pilihan Allah terhadap dirinya. Gitu. Nah, ini kualitas yang harus kita jaga gitu ya. Ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Iya betul ya. Mempertahankan lebih sulit daripada kita memulai. Hadir ke majelis ilmu itu nggak gampang loh ibu. Bisa hadir ke sini ini nggak gampang. Berat kan? Kadang-kadang langkah kita ada aja yang ngajakin inilah gitu. Tapi karena ibu paksakan, akhirnya bisa hadir. Nah, untuk mempertahankan itu gak gampang. Istiqomah itu yang gak gampang. Luzum anta'atillah, bagaimana mempertahankan kualitas ketakwaan itu yang gak gampang. Membangun sebuah kehidupan rumah tangga itu gak gampang, berat. Tapi lebih berat lagi adalah mempertahankan bagaimana mendayung bahtera rumah tangga itu tetap istiqomah. Itu yang gak gampang. Nah, itulah yang kita harus coba. Bagaimana kualitas ketakwaan kita ini terjaga gitu. Terjaga. Saya baca itu di dalam Ruhaniyatud Da'iyahnya Syekh Abdullah Nasihulwan, itu ulama Syria gitu. Jadi ternyata simpel juga itu ya. Itu para sahabat gitu. Kenapa kualitas ketakwaan itu terjaga? Oke, dari sisi ibadah jangan ditanya lah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari sisi ketaatannya udah jangan ditanya. Tapi ada yang menarik gitu. Mereka itu kalau dia salah, kalau mereka berbuat khilaf, berbuat dosa, itu para sahabat-sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salafus saleh, mereka bukan hanya sekedar istighfar. Bukan hanya sekedar misalnya kita dosa dia, astagfirullahaladzim, enggak dia. Sahabat itu bagaimana betul-betul istiqomah betul dalam ketaatan itu. Ternyata kalau dia merasa dosa di hadapan Allah, dia sumbang sesuatu yang menjadi rezeki. Jadi kalau dia berdosa, misalnya ibu hari ini meninggalkan taklim gitu ya, saya nggak ngaji nih hari Minggu mungkin karena ada kondangan atau apa. Itu bukan hanya sekadar istighfar, tapi ibu sedekah. Itu yang luar biasa. Itu cara untuk yang paling efektif itu adalah ketika kita berbuat salah di hadapan Allah, itu lakukan apa yang disebut dengan mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberikan sanksi terhadap diri kita. Itu ketika kita lalai dari aturan main Allah. Kita berbuat dosa, sedekah. Mungkin itu 5.000 atau 2.000, 10.000. Ya Allah, jadikan ini sebagai kifarat. Barangkali ada dosa-dosa saya yang belum saya tebus dengan kifarat ini. Itu begitu itu cara mempertahankan kualitas ketakwaan. Sayyidina Umar ibu nggak tanggung-tanggung, cuma ninggalin sholat asar berjamaah. Dia tetap sholat, tapi cuma ninggalin gitu. Misalnya Ustaz Dedi gitu, lagi asik buang air, tahu-tahu udah selesai sholat asar gitu, udah ketinggalan jamaah. Apa dia bilang? Mas Ari, saya punya kontrakan itu 1 pintu buat antum. Untuk apa Ustaz? Saya barusan nggak sholat asar berjamaah. Bisa nggak tuh bisa Dedi? Atau mobilnya tuh, misalnya saya punya mobil motor itu Ustaz Ari buat antum itu. Kenapa? Saya ninggalin Ustaz. Itu begitu ibu. Itu Abu Thalhah cuman sholat lalai dia karena keasikan ngelihat burung gitu. Sampai lupa bilangan rakaat. Apa yang terjadi? Selesai sholat dia sedekah duitnya. Itu menjaga kualitas keistiqomahan kita di hadapan Allah. Itu begitu. Maka ibu kalau lagi nyemplungin duit ke masjid itu, ya Allah jadikan ini sebagai kifarat dari dosa-dosa saya Allah. Makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu kifaratun anidzunub. Sedekah itulah kifarat dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Itu kalau bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya. Nilai sedekahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf hari ini tidak kajian kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Dan ya masih alhamdulillah saya bisa hadir. Tadi juga subuh saya sempat juga di BSD.
walaupun pelan-pelan. Ya. Terakhir saya minta doa, mudah-mudahan pelaksanaan operasi bypass berjalan dengan lancar. Besok baru ketemu dokter bedah, gimana nanti hasil komite dokternya memutuskan kapan. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik, dan doa di semua hadirin sekalian, mudah-mudahan proses berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berpesan, ibu-ibu jaga makanan, bukan dijaga gitu, bukan. Ya, jadi salah paham. Ari ini suruh jaga makan sama ibunya, jaga makan Mas Ari, benar-benar dijaga. Itu jengkol nggak dimakan sama dia, dijagain. Ya. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah enggak suka yang berlebihan. Tentu ada konsekuensinya. Ya gitu ya, gitu. Ya, saya kira itu saja barangkali Ustaz Dedi, Ustaz semua. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penghambaan kepada Allah itu ada 3. Dimana kita kan ya kita kelasnya mungkin kita bisa ngukur sendiri, mana rasa cinta atau yang paling tinggi rasa cinta. Dimana kita ini kan ibadah itu kita sendiri bisa mengukur, karena kita ingin surga, karena kita ingin dapat kekayaan dan sebagainya. Nah, apakah itu salah kalau dalam hal ini? Sementara yang paling utama adalah kita sudah mahabbah, sudah cinta, karena yang diberikan itu lebih banyak daripada yang kita minta, tadi yang akan dijelaskan. Nah, bagaimana kalau kita ini kan namanya frekuensi iman itu kan kadang-kadang kita konsisten ya, sholat duha itu terus tiap hari walaupun 2 rakaat, daripada kita 4, nanti 9, tapi jarang-jarang. Nah, lebih baik yang mana? Yang sholat tahajud bisa tiap malam bangun mungkin kan, tapi kan lebih baik dua rakaat aja tiap malam, itu lebih konsisten. Nah, saya ingin tanyakan, kita ini masih ya iman itu masih berkembang lah. Kalau kadang-kadang ingin sholat kadang-kadang ditinggalkan, udah azan tinggal gitu, masih ada rasa malas, masih ada, tidak mau bertepat waktu. Nah, ini gimana? Tadi saya sampaikan pertanyaan, apakah begitu bisa minta harapan kekayaan, minta, sementara itu sudah banyak diberikan Allah. Itu terima kasih. Jadi jelaskan 3 tadi yang lebih betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 tingkatan itu pasti akan terjadi dalam setiap kita menghambakan diri kepada Allah. Rasa takut, rasa ingin, ya, memiliki, tidak lalu kemudian mengurangi keikhlasan. Jadi tidak masalah, kata Imam Nawawi itu ada di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu. Ketika orang berdoa, habis sholat terus dia berdoa, ya Allah kasih saya rezeki yang banyak ya Allah. Salah nggak dia? Enggak. Ikhlas atau tidak dia? Tetap ikhlas. Cuman derajat keikhlasannya itu berbeda. Jadi ada presentasinya gitu. Itu namanya ikhlas dunia. Atau kita kemudian doa lagi, ya Allah berikan saya rezeki surga dengan segala kenikmatan. Ada itu? Boleh saja, silakan. Gitu. Kan tadi bilang puncaknya nanti itu ketika kita mahabbah. Ketika orientasi penghambaan kita kepada Allah bukan itu, tapi Allah. Jadi ibu silakan aja mau habis sholat minta rezeki yang banyak. Ya kan memang orang Islam tuh harus kaya. Bu, jangan kita miskin, harus jadi orang kaya gitu. Iya, harus jadi orang kaya. Sebab kapan kalau kita nggak jadi orang kaya bisa bantu orang? Karena itu nilai tertinggi. Iya,
nilai tertinggi dari penghambaan kita kepada Allah ketika kita bisa berbagi. Makanya seseorang itu ketika dia mampu mendalami sebuah proses keagamaan dengan baik, ketika dia merasakan orang lain yang dirasakan orang lain. Saya merasa ketika ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit, saya ikut merasakan. Sehingga kemudian saya berempati. Saya ngelihat ada orang miskin, lalu kemudian saya berempati. Sehingga kemudian saya aktualisasi dengan memberi sebagai wujud empati saya. Itu agama sebenarnya. Makanya ketika Nabi ditanya, "Mahwal Islam ya Rasulullah?" Islam itu apa ya Rasulullah? Al-akhlak. Ketika ada empati kita kepada orang-orang di sekitar kita, itulah agama. Jadi kalau ibu tahajud yang mungkin ya 10-an kali rakaat dengan tasbihnya, tapi ibu nggak peduli dengan orang, keislaman itu diragukan. Makanya Nabi itu ini contoh. Nabi itu kalau mau tidur, ibu-ibu bapak-bapak sekalian itu Nabi kalau mau tidur itu dipanggilnya Mikdad, sahabat beliau. Mikdad kesini. Itu si Fulan udah makan apa belum? Itu Nabi kalau mau tidur ditanya dulu itu, makan apa belum? Nabi baru bisa tidur kalau dia sudah mendengar tetangganya sudah makan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min," demi Allah, tidak dikatakan beriman dia kepada Allah, dia tidur dalam keadaan lelap sementara ada tetangganya yang malam itu belum makan. Maka kita disuruh jadi orang kaya. Makanya di dalam Al-Quran kan banyak tuh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa berangkat haji itu kan bagi orang yang punya istitoah. Istitoah dalam konteks ini adalah kemampuan secara finansial, secara fisik, lalu secara kemampuan aman di perjalanan. Tetapi yang terpenting adalah kemampuan secara finansial, gitu. Walaupun saya haji sama Ustaz Dedi, saya ini kan hajinya haji kosasi dengan beliau, gitu. Iya, haji karena ongkosnya dikasih, gitu. Kalau Ari mungkin Haji Mansur nanti suatu saat karena halamannya kena gusur, gitu. Kan macam-macam gitu. kayak gitu ya. Jadi intinya orang Islam harus kaya. Jadi nggak jadi masalah ketika kita berdoa. Cuman kalau dalam perspektif tasawuf gitu ya, itu alangkah kita ketika kita berdoa kepada Allah minta rezeki, seolah-olah kita nggak yakin dengan apa yang Allah bilang, ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allah kan sudah menetapkan tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang dia mau bergerak di muka bumi ini yang tidak aku berikan rezeki. Iya, semua sudah dijamin oleh Allah, semua dapat rezeki. Iya, atau kita minta, berarti kita nggak yakin dengan Allah. Ini dalam perspektif tasawuf, gitu. Makanya orang-orang sufi doanya nggak gitu, nggak kayak kita gitu ya. Hampir setengah jam kalau doa tahlilan gitu. Kita cukup orang-orang sufi, ilahi antal maqsud wa ridhaka matlub. Ya Allah, hanya Engkau yang aku jadikan tujuan dalam hidup ini, ya Allah. Ya gitu aja. Enggak, kita diborong itu Ustaz Dedi kalau habis doa itu udah rezeki minta macam-macam nih. Itu model kita gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, ketika kita ibadah lalu kemudian kita memohon kepada Allah dengan segala fasilitas, padahal Allah sudah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, bilang fa inni qarib, aku itu dekat sekali. Lebih dekat dari urat apa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Kata Allah, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jada'an. Kalau dia berdoa, aku yakinkan pasti aku akan ijabah doanya. Gitu. Jadi silakan aja ibu mau berdoa minta surga, silakan. Cuman tadi kualitas keikhlasannya tentu berbeda dengan orang yang sinpun ya'budunallah ala sabilil, kan berproses ibu untuk bisa menjadi orang yang makomnya ini kan berbeda gitu. Kayak kita kan dulu di pesantren gitu kan,
Dulu belajarnya dulu Jurmiyah dulu. Setelah Jurmiyah baru Imriti baru Alfiyah terus baru Kuduzuman dan sebagainya. Ada proses untuk kemudian kita memahami tentang struktur kebahasaan dan sebagainya. Jadi gitu ya, Ayah. Iya, Ibu. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan tentang sikap-sikap kita etika berdoa. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan firman Allah, "Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu, aku akan mengijabah." Dalam artian kita ketika berdoa itu kan ijabahnya itu kan gak langsung dikabulkan oleh Allah, gak langsung instan. Seperti kayak Nabi Musa itu 40 tahun dia berdoa baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga seperti doa duha. Sepertinya kita kayaknya memaksa ya, karena kan apabila yang dasar ya, umpamanya doa rezeki kita masih ada di langit, fa'anzilhu, tolonglah diturunkan. Apabila masih ada di bumi, tolonglah dikeluarkan. Itu macam mana tuh Ustaz kalau seperti itu doa? Dan kedua, bentar, kan ini berbicara dengan tasawuf. Dunia sufi itu sepertinya kalau kita lihat mereka orang sufi itu mendekatkan diri jadi meninggalkan keduniaan gitu. Tapi seperti ada kita lihat juga seorang sufi seperti kayak aliran Naksabandia itu kan ada sekte yang Hakoni. Kita lihat dia orangnya mampu gitu dia kehidupannya, dan juga walaupun dia seorang sufi itu saya dengar gitu ya, Pak betul apa salah, mungkin Pak Ustadz dipakai bisa dengarkan, dia punya perusahaan minyak wangi gitu. Jadi orang-orang sufi itu nggak seperti yang kita nilai gitu, bahwasanya dia hanya akhirat aja, dunia ditinggalkan. Apa seperti itu Pak? Terima kasih atas jawaban. Oke, iya Ibu. Saya jawab dulu yang kedua itu. Jadi gini, bicara tasawuf itu ada model. Tasawuf itu ada tasawuf filsafat, ada tasawufnya Imam Ghazali, ada tasawufnya lebih kepada orientasinya bughdud dunia wa hubul akhirat. Ada tasawufnya yang pada filsafat, itulah tasawufnya Ibnu Arabi. Ibu pernah dengar kan? Ada istilahnya manunggaling kaulalan Gusti gitu. Di mana ketika dia melihat ciptaan Allah maka terasosiasi adalah sang pencipta di balik ciptaan itu. Nah, maka ini kemudian dipopulerkan oleh Al-Halaz, kemudian Sesiti Jenar yang ada di Jawa ya. Itu contoh tasawuf yang lebih kepada filsafat, maka berbahaya sebenarnya bagi orang-orang awam itu ketika diajarkan, takutnya salah paham, seolah-olah dia dengan Tuhan menyatu gitu. Itu perlu pemenalaan lebih dalam, karena itu lebih kepada filsafat. Yang kedua ada Imam Ghazali. Imam Ghazali ini itu tasawuf moderat. Artinya gini, inti daripada tasawuf itu kan sebenarnya apa? Membersihkan kekotoran batin itu. Jadi orang itu silakan aja hidup dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin atau jabatan sebagainya, tapi dia bisa menjaga hatinya dengan baik. Makanya tasawufnya Imam Ghazali ini termasuk diikuti Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka orang-orang kaya, tetapi kekayaan mereka bukan jadi orientasi, hanya sekedar asbab dia untuk mendapatkan kemuliaan. Kita dapat kekayaan oleh Allah, yaitu bagaimana kekayaan ini menjadi wasilah aja gitu. Jadi dia tidak kemudian jadi tujuan hidup dia, tidak. Dia tetap memfokuskan diri kepada Allah. Maka lahirlah Imam Malik yang kekayaannya luar biasa, Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang fantastis sekitar 72.000 triliun kekayaannya, Utsman bin Affan yang sampai sekarang peninggalannya pun masih ada. Ya tadi karena dia lebih kepada tasawuf modern. Ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat heterogen dengan berbagai macam
suku, bahasa dan sebagainya, tetapi kita tetap menjaga hati kita untuk tetap jernih gitu. Nah, ini tasawuf juga. Jadi makanya kita jangan kemudian menjustis orang kaya itu, wah ini masuk neraka. Enggak. Jangan-jangan dia yang masuk surga ketimbang kita. Kan Nabi bilang, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasratis syiyam wala shalah. Sesungguhnya ada wali-wali abdal di antara umatku nanti itu, mereka masuk surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tapi apa? Huwa fi sakawatin nufus, karena dia suka banyak berbagi sama orang. Jadi jangan dikira bahwa orang kaya itu kemudian kita mengatakan, ini orang jangan-jangan masuk neraka nih, kasih dihitung kekayaannya oleh Allah ini. Iya dihitung, tapi Allah jadikan kekayaan itu jadi dia mulia. Jangan-jangan dia wali. Makanya dalam satu majelis ini jangan-jangan ada waliullah. Kita nggak tahu kan. Cuman la yariful wali ila wali, kan kadang tahu dia wali itu. Iya kan? Bisa jadi Ustaz Dedi kelihatan nih lagi main HP, wali beliau. Iya. Nah kalau saya sih emang udah jelas-jelas wali, saya bukan sombong. Ya, saya kalau lagi ngambil lapot anak saya itu, saya bisa datang gitu, karena saya wali itu. Ya. Nah jadi jangan kemudian menjustis gitu ya, orang yang ini begini, enggak. Karena bisa jadi dia masuk dalam kategori tasawufnya Imam Ghazali gitu. Nah ada lagi yang bugdu dia yang hubul akhirat. Ada tasawuf yang memang betul-betul meninggalkan keduniaan sama sekali. Ada pakaiannya compang-camping gitu. Udah tidur lagi memikirkan urusan-urusan dunia gitu. Nah, jadi kita temukan misalnya di Timur Tengah ada orang-orang yang nggak peduli lagi dengan keadaan dia. Kenapa? Karena dia hanya tujuannya Allah dan sebagainya. Nah itu tasawuf. Jadi jangan menyamakan semua tasawuf gitu, tidak ya, beda-beda gitu. Gitu. Kalau model ini tasawufnya Ghazali, cincinnya bagus gitu. Nah, kedua gitu, doa tadi ya, doa gitu. Doa wirid ya, itu kan beda ini gitu. Hijib itu ada beda-beda. Jadi doa itu sebagai tuntutan seorang hamba itu kepada Tuhan, menuntut. Makanya doa itu kayaknya seolah-olah Tuhan tuh kayak pembantu. Bener ya? Coba lihat tadi doanya, Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Kayak Tuhan kayak pembantu. Ya Allah, kalau seandainya rezeki saya masih di langit, turunin dong. Kayaknya Tuhan tuh kayak pembantu kita yang keinginan kita pengennya dipenuhi, betul nggak? Itulah kita. Ya, makanya orang-orang sufi sadar dia doanya tidak menuntut seperti itu. Gitu. Kesannya kalau enggak di ini nanti kecewa. Makanya seringkali manusia itu kecewa ketika doanya itu tidak cepat-cepat diijabah. Ibu ada nggak doa ibu yang belum diijabah? Banyak. Ustaz Dedi dari dulu pengen punya Mercy, belum. Ya tapi nanti, jadi kata Syekh Ibnu Athaillah itu As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu janganlah kalian berputus asa disebabkan karena doa kalian itu belum diijabah oleh Allah. Ya, jangan kalian berputus asa disebabkan karena doa kalian tuh belum diijabah. Tapi ingatlah, doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Cuma kapan dan di mana Allah yang punya otoritas. Bukan kalian. Kita itu cuma hanya berdoa. Allah yang punya hak prerogatif. Gitu. Yang jangan kita nih. Barusan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria sampai dia dapat anak umurnya sudah sepuh, udah ubanan dia baru dapat anak. 40 tahun doa Robbi habli minas sholihin baru dikaruniakan. Itu yang sekelas Nabi, apalagi kita. Makanya kalau ibu nih hari ini ternyata ada rezeki, ini jangan-jangan doa ibu yang puluhan tahun yang lalu gitu. Betul ya? Iya, kalau hari ini kita misalnya tahu-tahu kita ntar ada launya ya. Misalnya gitu ya, ntar kita keluar tuh ada enak gitu makan, ini jangan-jangan doa kita yang Allahumma anjilil ma'idah gitu, ya Allah berikan saya makanan-makanan gitu, turunin ya Allah makanan-makanan enak gitu. Itu doa ibu-ibu yang 10 tahun yang lalu waktu ibu mungkin belum punya duit gitu, dikasih oleh Allah. Jadi jangan putus asa, Allah pasti akan ijabah. Cuma kapan dan di mana Allah yang punya hak. Ibu itu nggak bisa. Maka jangan diperlakukan Allah itu kayak pembantu yang kalau nggak dijabah ngadat, udah nggak bisa besok nggak sholat lagi dah.
Jangan. Allah pasti, cuman berdoalah sesuai dengan syarat dan adab di dalam berdoa. Harus ibu, doa itu harus ada adabnya. Jangan doa kadang-kadang mohon maaf, pakai pakaian gak layak. Iya, Ustaz Ari pakai kolor dong doa. Itu kagak adab itu namanya, nggak boleh. Jadi berdoalah kita yang kira-kira Allah senang berdoa. Atau yang kadang-kadang nggak masuk logika. Ibu doa, makanya ayyak antakunal mas'ul mumtani'an adatan au aqlan. Jadi jangan sampai doa kita itu melanggar apa yang sudah menjadi tradisi, nggak boleh. Ya, kita doa yang kira-kira secara logika nggak nyampe. Ibu doa tadi gitu, ya Allah turunin apa hujan dari langit berupa duit gitu ya, kan nggak mungkin. Ya, sesuatu yang nggak logik, yang bukan makomnya kita jangan. Kecuali makom para nabi. Kalau Nabi Isa bilang Allahumma anjilil ma'idata minas sama, ya Allah turunkan makanan dari langit, bisa terjadi karena makomnya nabi. Lah ibu bilang, aduh lapar banget ya Allah mau turunin kayak dari, nggak bisa. Jangan doa seperti itu yang kira-kira secara akal dan logika nggak masuk. Gitu. Atau ibu doa, ya Allah saya ini suka ngerintenin orang ya Allah. Ya Allah jadikan itu jadi mubah ya Allah. Ini nggak bisa. Sesuatu yang haram ibu minta supaya halal, nggak bisa. Paham tuh ya? Nah, itu namanya ada adab dan syarat di dalam berdoa. Kayak doa itu yang rapi bu, baca dulu bismillah, baca hamdalah, baca sholawat, baru kemudian fokus, jangan tahu-tahu gitu. Dan harus ada adab gitu di berdoa tadi. Contoh gitu, Ustaz Dedi karena udah ngebet banget sama istrinya, doa Allahumma ij'al quwatan fil jima, gitu nggak boleh. Ya Allah berikan aku kekuatan ya Allah supaya istriku, gitu nggak boleh. Gitu-gituan nggak boleh di doa itu di hadapan Allah. Minta kekuatan berjima itu nggak bisa. Adabnya kita di dalam berdoa. Gitu. Jadi kadang-kadang memang begitu. Doa itu kan tuntutan. Jadi kadang-kadang ya tinggal bahasa saja ya sebenarnya. Itu kan terjemah saja, bahasa terjemah gitu. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka gitu. Jadi Allahumma in kana rizki fis sama fa'anjilhu gitu. Ya Allah kalau rezeki saya masih di langit, alangkah indahnya kalau kau hadirkan ya Allah. Gitu ya. Tapi intinya tetap nyuruh-nyuruh mulu gitu. Iya kan? Kayaknya kesan gitu tadi, kayak Allah itu kayak pembantu yang kalau kita enggak dipenuhi ngambek gitu. Nah, gitu. Makanya kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, la takun ta'akhir. Jadi jangan kamu kemudian berputus asa dengan sebab doamu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pasti doamu diijabah oleh Allah. Cuma kapan dan di mana Allah yang punya hak prerogatif. Ya, saya kira gitu ya, Bu. Ada lagi? Cukup. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik dan hidayah agar kita selalu istiqomah dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.